Shalom, selamat bertemu kembali dalam sesi pembelajaran secara online. Kita masih di dalam bab yang ketiga, asas pengajaran tentang sifat-sifat Allah. Tadi kita sudah belajar tentang sifat Allah yang pertama, Allah Maha Tahu. Persoalannya di sini, apakah yang diketahui oleh Allah? Apakah yang diketahui oleh Allah? Nah, saudara, Allah melihat dan mengetahui semua yang terjadi di semua tempat. Ia melihat segala yang baik dan yang jahat. Jadi saudara-saudara, kalau kita bertapuk di gua pun, Tuhan tahu. Kita melakukan kejahatan, Tuhan tahu. Kita melakukan kebaikan, walaupun orang tidak nampak, Tuhan tahu juga. Menurut Amsal 15 ayat 3 mengatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Allah mengetahui segala sesuatu dalam alam ini. Tiap-tiap binatang, bahkan burung pipit pun diketahui jumlahnya. Maksudnya, burung yang banyak berterbangan di sekitar kita pun diketahui oleh Tuhan. Mazmur 147 dan ayat 4, Ia menentukan jumlah binatang-binatang dan menyebut nama-nama semuanya. Matius 10 ayat 29 mengatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Allah mengetahui segala sesuatu dalam alam ini. Allah melihat semua anak manusia. Allah melihat semua anak manusia dan memperhatikan segala perbuatan mereka. Bahkan Allah melihat perjalanan hidup setiap orang dan menyelidiki bekas tapak kakinya. Mazmur 33 ayat 13 sampai 15. Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, ia menilik semuanya, semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Karena segala jalan orang terbuka di mata Tuhan. Dan segala langkah orang diawasinya. Amsal pasal 5 ayat 21 mengatakan, karena segala jalan orang terbuka di mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Dan Allah mengetahui segala perbuatan dan pikiran manusia. Di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Tawarik pasal 28 ayat 9. Dan engkau anakku Salomo, Kenallah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia membuang engkau untuk selama-lamanya. Sekali lagi saya membaca, jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya.
Seharusnya Allah mengetahui dan mendengar semua perkataan manusia. Mazmur 139 ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dan mengetahui segala kesusahan dan duka cita manusia. Kalau kita sedang dalam kesusahan, kita sedang bersedih, Tuhan tahu. Di dalam Keluaran 3 ayat 7 mengatakan, dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Seringkali kita menganggap seakan-akan Allah tidak mengetahui kesusahan kita. Dan mungkin kita merasakan Tuhan itu jauh dan tidak peduli sama kita. Dan demikian juga mungkin perasaan bangsa Israel ketika mereka berada di tanah Mesir yang sedang diperhamba. Akan tetapi Tuhan tahu, kenal, dengar kesusahan mereka, dan pada waktu Tuhan menolong mereka. Dan seterusnya Allah juga mengetahui sampai perkara-perkara yang kecil sekalipun. Matius 10 ayat 29 dan 30. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Matius 10 ayat 30. Dan kamu, rambut kepalamu terhitung semuanya. Allah mengetahui segala sesuatu dari awal zaman purbakala sampai kepada masa yang akan datang, sampai akhir zaman. Allah tahu. Kisah Para Rasul 15 ayat 18 mengatakan yang telah diketahui dari sejak semula. Yesaya 46 ayat 9 dan 10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku. Ayat 10. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Sekian saja beberapa hal yang diketahui oleh Allah. Ketahuilah bahwa segala sesuatu Allah tahu. Tidak ada satu perkara pun yang Allah tidak tahu. Semada yang kecilkah, besarkah, apapun keadaan, Tuhan Maha tahu. Jadi sembahlah Tuhan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang Maha mengetahui. Tuhan memberkati dan jumpa lagi di sesi pembelajaran yang selanjutnya. Bye-bye.